Halo semua, Shalom Aleichem. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang sama. Silakan Ari. Selamat malam. Salam. Suaranya nggak jelas, Pak. Shalom. Salam. Suaranya mendem. Halo. Oh ya, silakan Pak. Mau tanya apa? Bukan mau bertanya sih, Bang. Lalu mau apa? Ini kayaknya gimana ya? Di sini bebas bicara nggak? Nggak bebas, Pak. Di sini kekristenan aja. Nggak ada kebebasan di sini. Oh, nggak bebas ya? Iya. Memang mau bicara apa, Bapak? Ya, aku mau nambahin yang Abang bilang tadi. Teman-teman sebelah, kami ikuti Tuhan itu bukan berdasarkan kepercayaan Tuhan gitu. Iya, ya. Memang kami ikuti Tuhan Yesus karena dia itu membuktikan bahwa dia itu hidup, mati dan hidup kembali. Itu dasar kami percaya sama dia gitu. Betul. Jadi mau diungkit kayak manapun ya, kita bukan untuk berdebat ya di sini ya. Kita untuk berdiskusi ya kan. Ya. Itulah dasar kami bahwa Yesus itu jalan kebenaran karena dia itu membuktikan bahwa dia bisa apa yang dia bilang gitu. Bukan sekedar dia percaya iman ataupun dia orang baik, bukan sekedar gitu ya. Kita orang Kristen kan gitu kan. Ya. Oke gitu ya Pak ya. Kita lanjut ya Pak. Thank you Pak. Ya. Silakan Mari. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Bang Elia. Ya malam. Silakan Pak. Tanya apa Pak? Saya mau tanya tentang misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia itu. Dia datang, pertanyaan saya, Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk untuk menyampaikan sebuah agama ataupun menyampaikan sebuah keselamatan. Nah, itu saja. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini Lukas 16 ayat 16 untuk menyatakan kerajaan Allah. Jadi dulu ketika manusia itu berdosa, maka mereka dikuasai oleh kuasa dosa dan upah dari dosa itu adalah maut. Maka orang yang berdosa dan seluruh dunia ini, dan ketika Allah berkata aruraha adamah, terkutuklah tanah. Jadi seluruh bumi ini, seluruh isinya dan manusia itu menjadi terkutuk karena dosa, dan upah dosa itu di dalam Roma 6 ayat 23 adalah maut. Maka semua yang berdosa itu sudah terjual di bawah kuasa maut. Nah, di dalam Lukas 16 ayat 16, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan kerajaan itu dan membawa kerajaan Allah. Jadi dunia yang gelap ini didatangi oleh terang yang keluar dari terang, yaitu Yesus Kristus yang adalah terangnya Sang Bapa. Dengan demikian ia membawa kerajaannya ke dunia ini. Nah, untuk membawa kerajaannya ke dunia ini, artinya Tuhan Yesus harus mengalahkan kuasa kegelapan untuk menegakkan kerajaannya yang terang itu. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan kegelapan itu? Yaitu dengan mati. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak akan binasa. Ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, maka ia mengambil kunci kerajaan maut dan kuasa kematian itu, dan mengalahkan kuasa kematian itu dengan kebangkitannya. Nah, jadi Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini adalah untuk menegakkan kembali kerajaan Allah dengan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Dengan demikian, maka tergenapilah janji Allah kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu yang akan meremukkan tumitnya Kristus. Jadi memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membawa kerajaan Allah. Nah, untuk menegakkan kerajaan itu, ia harus terlebih dahulu mengalahkan kerajaan maut.
Dan Tuhan Yesus telah mengalahkan kerajaan maut dengan mati dan kemudian bangkit atas maut, dan dengan kebangkitannya ia berkata bahwa maut tidak lagi memiliki kekuatan apapun, karena maut tidak dapat menahan dia lebih lama, tetapi hanya dapat menahan dia selama 3 hari, dan setelah itu ia bangkit menurut nubuatan dan tanda Yunus. Nah, makanya dalam Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Dia memberikan nyawanya bagi kita sebagai tanda bahwa dia mengasihi kita. Gitu. Ya, jadi memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kerajaan Allah. Gitu. Dan bagaimana caranya membawa kerajaan Allah? Dengan terlebih dahulu menaklukkan kuasa kerajaan maut. Bagaimana caranya menaklukkan kerajaan maut? Dengan mengalami maut dan kemudian menunggang balikkan kerajaan maut itu dengan kebangkitannya. Karena lawan dari maut adalah hidup kembali. Untuk itulah Kristus bangkit dan hidup kembali. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaanmu. Tapi karena dia bangkit, maka kita yang di dalam kerajaan maut, ketika kita beriman kepadanya, maka kita tidak akan mengalami kuasa maut karena Kristus telah mengambil kunci kerajaan dan kuasa maut itu. Makanya kehidupan kekal itu dijanjikan bagi yang percaya kepadanya, sedangkan kematian kekal diberikan kepada mereka yang menolak hidup yang dianugerahi dari dia saja. Makanya kalau orang berharap surga, orang berharap hidup kekal di luar Yesus, itu mustahil. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam nama Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di sepanjang sejarah semesta ini yang mengalahkan kuasa kematian itu. Selain Dia tidak ada. Jadi, kalau mau berharap hidup kembali, memiliki hidup yang kekal, harus percaya kepada Dia yang telah hidup kembali dan mengalahkan kematian itu. Makanya dalam Kolose 1 ayat 15, Dia adalah yang sulung dari segala sesuatu. Yang bangkit pertama, yang hidup pertama, maka di dalam kesulungannya Dia, kita pun dianggap sebagai anak. Gitu, ya. Ada lagi Pak mau ditanya? Ada lagi ya. Mhm. Jadi pertanyaan saya lagi, bila kita masuk di dalam, kita percaya firman, Ya, adakah hukum Taurat itu masih berkuasa di dalam kita, atau kita masih di dalam hukum Taurat kah, ataupun kita gimana, sudah di dalam keselamatan Tuhan? tanya sebentar ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus di zaman kasih karunia, apakah kita itu masih terikat ke dalam hukum Taurat? Tidak. Karena hukum Taurat itu apa? Galatia 3 ayat 24-25 dikatakan begini. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, jadi kalau Bapak bertanya, apakah kita sekarang masih terikat di dalam hukum Taurat? Tentu saja tidak. Karena Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Nah, jadi hukum Taurat itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu bahwa kita itu semua orang berdosa. Jadi hukum Taurat itu adalah cermin yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan kepada kita manusia bahwa kita ini orang yang sangat berdosa. Nah, dengan keberdosaan kita akan tidak layak di hadapan Allah. Nah, dengan demikian, maka kasih karunia Tuhan ditimpakan kepada kita.
Jadi kesadaran dan pengakuan kita tentang keberdosaan kita menurut hukum Taurat itu akan menuntun kita kepada kasih Allah yang teramat besar, yaitu pembenaran oleh karena iman yang dihidupi. Jadi kita tidak lagi diawasi oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Iman itu telah datang, maka penuntun tidak lagi diperlukan. Gitu. Ya. Ada lagi satu lah. Ya, silakan. Bagaimana, coba jelaskan bagaimana artinya menghujat Roh Kudus? Terima kasih. Itulah pertanyaan terakhir. Bagaimana artinya menghujat Roh Kudus itu? Oke, apa artinya menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus itu kalau kita lihat di Markus ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan hujat terhadap anak akan diampuni, kepada Bapa akan diampuni, tetapi terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu pada saat Tuhan Yesus melakukan pengusiran setan, lalu orang-orang Farisi yang datang ke daerah Galilea itu melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan pengusiran setan. Tetapi orang Farisi itu mengatakan bahwa, ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, jadi maksud dari menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang ahli-ahli Taurat itu sudah melihat bahwa Yesus itu melakukan mujizat di depan matanya. Dan Roh Kudus menerangi hati orang Farisi dengan mengatakan bahwa Yesus itulah Mesias yang sesungguhnya. Tetapi suara Roh Kudus yang di dalam hati orang Farisi itu ditolak mereka dengan mengatakan, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada kesaksian Roh Kudus, yaitu menuntun kepada Kristus. Jadi misalnya saya menginjili Anda, kamu harus percaya Yesus. Ini Roh Kudus sedang pakai saya untuk menginjili kamu. Tapi ketika kamu menolak untuk percaya kepada apa yang saya sampaikan, yaitu Injil Kristus sampai kamu mati, maka kamu sudah jatuh terhadap hujat Roh Kudus. Yang artinya kamu tidak punya pendamaian. Kamu nggak bisa didamaikan karena kamu di luar Kristus. Nah, jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan menolak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia mendukakan Roh Kudus itu untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kudus itu ia akan datang, penolong itu akan datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tetapi ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang, diutus oleh Tuhan Yesus keluar dari Bapa, itu adalah untuk menginjili kita. Dan Roh Kudus itu menginjili manusia menggunakan manusia. Nah, jadi orang-orang yang ada diurapi Roh Kudus, diberi karunia-karunia roh, itu adalah orang-orang yang Roh Kudus pakai untuk menginjili. Dan ketika berita Injil itu keluar dari orang-orang yang Roh Kudus pakai, lalu orang lain menolak berita itu sampai dia mati, berarti dia telah menghujat Roh Kudus. Gitu. Ya? Ya, oke. Terima kasih. Sangat Oke, jelas Pak. penjelasannya. Ya, thank you. Salam dari Malaysia, Oh ya, salam dari Indonesia. Itu saja. Jadi orang Kristen itu nggak mungkin menghujat Roh Kudus, karena orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak mungkin percaya Yesus.